Shalom Tiberias, kasih lu tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang selalu memberkati kita. Hingga pada saat ini kita boleh mengucap syukur kembali di hadapan Tuhan. Kita boleh berkumpul di Gereja Tiberias Indonesia. Dan kita percaya dalam setiap masalah kehidupan kita, kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu menolong setiap kita. Amin. Saudara siap memuji Tuhan, amin. Yang siap kasih lu tepuk tangan yang paling meriah. Hanya bagi Tuhan Yesus yang selalu baik, yang pastinya akan menolong setiap kita. Hari ini, mari datang dengan hati yang mengucap syukur. Kita siap untuk memuji Tuhan di tempat ini. Satukan hati saudara, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putramu ya Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan dengan hati yang bersyukur. Punya Tuhan yang sungguh luar biasa, selalu baik, selalu setia, selalu memberkati dan selalu bersama dengan kami. Tuhan, kami percaya apapun yang kami lalui, apapun yang kami hadapi, waktu kami mengucap syukur, ada kuasa-Mu yang menguatkan setiap kami Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus, kami butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu yang menyegarkan setiap jiwa kami. Hari ini siapapun kami Tuhan Yesus, kami berdoa, kami yang menyembah dalam roh dan kebenaran, kami berdoa setiap kami mengalami kasih kebaikan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan tolong berikan kekuatan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Hari ini Tuhan Yesus, hanya dengan iman, hanya dengan pengharapan kepadamu Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Angkat tanganmu, mari buka hati kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Rancangan-Mu Tuhan Yesus, rancangan indah-Mu, ini kami Tuhan Yesus, jadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang katakan kasih-Mu Tuhan sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur.
Mari katakan sama Tuhan, sama-sama katakan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau. Sama-sama saudara katakan, kami perlukan. Kau yang rindu melihat perbuatan Tuhan dalam hidupnya, angkat tanganmu gereja Tiberias. Sadari tanpa Tuhan kita gak mampu saudara, kita gak bisa jalan sendirian. Hanya Yesus yang kita butuhkan. Amin Tuhan Yesus. Dengar seruanku pagi hari ini Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan.
satupun yang sia-sia Tuhan. Semuanya Tuhan pasti adakan berkat, adakan mujizat dalam kehidupan kami. Kami tahu dalam kuasa-Mu apapun boleh terjadi Tuhan Yesus. Ini hati kami yang percaya, ini hati kami yang mengucap syukur. Tanpa-Mu Tuhan Yesus kami gak mampu. Dan hari ini kami terus mau tetap percaya di dalam Tuhan. Kami pasti terima kemenangan dari sorga. Ini kami Tuhan, dengan sorak-sorai, dengan pujian kami siap memuji-muji Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Bapak Ibu yang membutuhkan Tuhan Yesus, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu, boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita, boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan lainnya. Katakan kita bangga dari gereja dan suku mana, amin. Mari sama-sama yang mau bersyukur, yang membutuhkan Tuhan, kita tepuk tangan lebih dahsyat lagi tim Elias. Haleluya. Mari agungkan satu nama, tinggikan nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu jemaat Tuhan dengan iman. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Boleh tunjukkan kanan kiri Bapak Ibu sama-sama. Hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Mari katakan ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tangan Bapak Ibu. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cintaku hanya Allah. Mari katakan. Boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Sama-sama bersyukur buat kebaikan Tuhan. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan bila hatimu, bila hatimu seperti hatiku. Mari katakan kaulah saudara, kaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari bersyukur. Dalam Yesus kita bersaudara. Sama-sama yang percaya gereja di Medias. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Mari terus bersyukur sama Tuhan Yesus, amin. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang luar biasa. Mari terus tinggikan, agungkan nama Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Mari yang percaya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Oh haleluya. Sekali lagi sama-sama. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah.
Boleh beri tepuk tangan pujian syukur. Hanya bagi Tuhan Yesus yang hidup. Hanya bagi Tuhan Yesus yang setia. Amin. Yang mau bangkit bagi Bapak Ibu dan saya. Beri kemuliaan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Dengan iman percaya katakan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat. Siapa yang dahsyat? Allah dahsyat di tempat kudus-Mu. Kerahkanlah kekuatan-Mu Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari gereja Tiberias. Allah bangkit bersorak. Sama-sama, hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari lebih dahsyat lagi bersyukur, sebab Dia bangkit, Dia hidup selama-lamanya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu Ya Tuhan, serahkan-Mu, selamatkanlah, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari sama-sama. Allah bangkit bersorak dengan iman. Hey! Allah bangkit. bernyanyilah. Ini yang kami katakan. Musuh dikalahkan, Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Allah bangkit bersorak dengan iman. Hey! Allah bangkit bernyanyi. Mari nyatakan dengan iman. Musuh dikalahkan, setiap musuh. Siapa yang dahsyat? Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Boleh lebih dahsyat lagi Tiberias. Allah bangkit bersoraklah. Hey! Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Yang percaya, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Yang bersyukur lebih dahsyat lagi. Mari tepuk tangan. Sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Haleluya. Kita percaya Yesus kita dahsyat. Amin. Kita percaya Yesus kita hidup. Bersama Yesus segala perkara menjadi mungkin bagi setiap kita. Beri tepuk tangan. Pujian hanya bagi Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari sama-sama di pagi hari ini kita akan menyaksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu selamat menyaksikan.
akhir zaman ini manusia akan beribadah secara lahiriah. Suka diajar, tetapi tidak pernah mengenal kebenaran. Kita harus menjadi tanah hati yang subur, yang baik, yang jika ditanam dengan benih firman pasti akan berbuah. Jadi untuk kita punya kekuatan di zaman sekarang ini atau di zaman yang sukar ini adalah kita harus berpegang pada firman Tuhan. Artinya kita memiliki hubungan pribadi dengan firman Tuhan sebagai pelaku firman, sehingga kita akan menjadi tanah hati yang baik, yang subur, yang akan bisa kita berbuah. Kalau firman Tuhan ditaburkan, maka kita akan berbuah yang mengenal dan bersatu dengan kebenaran. Karena itu, mari kita bangun mesbah doa kita di rumah atau dimanapun. Kemudian kita mengertikan dan praktekkan semua manfaat firman Tuhan. Semua firman Tuhan itu bermanfaat. Tulisan itu yang diilhamkan Allah itu bermanfaat. Percaya bahwa Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Maka kita akan mengerti akan hakikat firman Tuhan. Sehingga kita akan mengalami semua manfaat firman Tuhan dalam hidup ini. Dan kuatkan iman kita punya iman yang teguh kepada Yesus Kristus Tuhan. Tantangan di akhir zaman dan perkembangan ilmu serta teknologi dapat membuat kita krisis iman. Tapi ingat, Alkitab lebih daripada ilmu manusia. Tidak pernah usang, maka miliki iman yang teguh dan berpegang kepada firman Tuhan. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama di pagi hari ini kita akan mendengar, membaca suara Gembala terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, yaitu dengan judul Tetap Teguh di Masa Sukar. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Berkati jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan. Dengan kuasa minyak dan anggur, tidak resesi dan tidak dirusakkan. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, tetap teguh di masa sukar. Yang pertama, jangan takut dan tetap teguh di dalam Tuhan, serta meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Hagai 2 ayat 6, Matius 6 ayat 34. Alkitab berkata, akan datang masa sukar, tetapi jangan takut. Ketakutan adalah musuh terbesar dalam hidup manusia. Tuhan Yesus berkata, jangan takut, jangan khawatir. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bagaimana untuk mengatasi situasi rasa takut? Sebagai anak Tuhan, sikap kita sangat sederhana, yaitu datang kepada Tuhan Yesus dan meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, selalu berdoa. 1 Tawarik 4 ayat 10, 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. Saat kita mendengar saran untuk berdoa, kesannya seperti simpel dan standar. Tapi sesungguhnya berdoa adalah senjata utama kita dalam menghadapi setiap persoalan dalam hidup ini. Doa sesungguhnya dapat memberi kita kekuatan untuk menghadapi masalah. Doa harus menjadi yang pertama dan utama. Jadi sangat keliru bila kita baru ingat berdoa hanya saat kita butuh. Doa adalah perintah Tuhan. Doa juga berarti kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Yang ketiga, tetap menabur. Kejadian 26 ayat 12, Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Jika kita menabur senyuman, maka kita akan menuai senyuman dari orang lain. Mungkin kita sedang kesulitan, tapi kalau ada orang yang mohon bantuan kita, ayo kita terus menabur. Kita menabur kasih, kita menuai kasih. Kita menabur kebencian, kita akan menuai kebencian. Tetaplah menabur kebaikan dan kasih, maka kita akan menuai hal-hal baik. Dan yang keempat, bekerja keras dan rajin. Yohanes 5 ayat 17, 2 Tesalonika 3 ayat 10b, Amsal 21 ayat 5. Lawan dari malas adalah rajin. Secara umum, kata rajin memiliki arti
bekerja dengan sungguh-sungguh dan selalu berusaha giat. Menjadi orang yang rajin atau bekerja dengan sungguh-sungguh adalah kehendak Tuhan. Bekerjalah dengan keras dan rajin, maka hidup kita akan diberkati Tuhan. Sebab dalam jerih payah kita ada keuntungan. Amsal 14 ayat 23. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak, Ibu, dan saya. Kita kasih tepuk tangan buat kebaikan Tuhan, anugerahnya yang besar bagi Bapak, Ibu, dan saya. Kita butuh firman Tuhan, kita perlu Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu. Kembali kita boleh satukan hati, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi setiap kami. Engkau yang berkorban, memberikan tubuh, memberikan darah-Mu bagi setiap kami. Kami percaya Engkau tinggal dalam setiap kami. Kami percaya Roh Kudus tinggal dalam setiap kami, menuntun kami hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan. Tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa, tanpa Tuhan kami tidak mampu. Sebentar kami mau diajar, diubahkan, dididik oleh firman Tuhan. Kami ucap berkat buat gembala sidang kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Dipakai Tuhan, disayang Tuhan. Berkati Gereja Tiberias Indonesia, dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Berkati juga hamba-Mu yang kami, yaitu Bapak Pendeta Elvis Sirait, agar setiap kami percaya Tuhan Yesus, pelayanannya penuh kuasa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Segala pujian, syukur, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kami. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan Yesus bagi setiap kami. Kami berikan segala pujian, segala hormat kami hanya bagi satu nama yang mau berkorban bagi setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang Tuhan, Gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangan buat anugerah kebaikan Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita siapkan hati kita sambut firman Tuhan. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari Gereja Tiberias dengan iman. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, penuh
Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Gereja Tiberias, kita buka hati dengan iman. Ku selalu kepadamu Bapa. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Oh kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Oh Kaulah. Dengan kasih Kristus kami mengundang Kepala Sikap Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Dania Tiparia, disampaikan firman Tuhan bagi setiap kami. Mari bersyukur buat kebaikan Tuhan. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari katakan ku bersyukur. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari dengan iman, mari nyatakan kebaikan Tuhan. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami beribadah kepada Engkau, kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Kami minta ya Allah Roh Kudus, Engkau urapi anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias, penuhi roh, jiwa, dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu, dan urapi anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming ya Tuhan Yesus, penuhi roh, jiwa, dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Dalam pemberitaan firman ini kami dapat dikuatkan, dan kami betul-betul hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saya membawakan firman Tuhan yang berjudul mengenai kesetiaan, yaitu bagaimanakah orang yang setia itu, saudara sekalian ya. Jadi banyak orang yang dapat melakukan kebaikan ketika segala sesuatu berjalan dengan baik. Tetapi kesetiaan seseorang tidak bisa diukur dalam jangka waktu yang pendek, saudara. Seseorang dapat dikatakan setia bila ia didapati melakukan kebaikan dalam jangka waktu yang panjang ya, dan teruji dalam berbagai situasi. Nah, jadi kesetiaan atau setia adalah nomor satu ya saudara sekalian. Bagaimana untuk orang yang setia itu adalah, setia adalah salah satu karakter Tuhan Yesus. Setia adalah salah satu karakter Tuhan Yesus. Dan coba Argo bacakan Amsal 20 ayat 6 Argo. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Amsal 20 ayat 6 katakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Saya ulangi, banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Seorang, seperti saya katakan tadi, dikatakan setia bila ia didapati melakukan kebaikan dalam jangka yang waktu yang panjang, saudara sekalian, dan teruji ya dalam berbagai situasi.
tantangan dunia, misal dalam dunia pekerjaan, banyak yang melupakan makna dari sebuah kesetiaan, saudara. Juga seseorang pimpinan misalnya di dunia kerja yang karena persaingan bisa saja melupakan atau mengabaikan makna kesetiaan yang diberikan oleh stafnya atau bawahannya, saudara sekalian. Jadi bukan hanya staf atau bawahannya saja yang tidak setia, pimpinan pun juga karena persaingan dapat mengabaikan makna kesetiaan. Juga bisa terjadi dalam lingkungan rumah tangga atau keluarga, saudara sekalian. Suami dan istri yang karena sibuk bekerja bisa lupa akan kesetiaan mereka alias menjadi luntur. Sebagai suami atau istri, biarlah kita juga didapati setia kepada pasangan kita. Amin, saudara sekalian. Di Maliaki 2 ayat 15 dikatakan, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka roh dan daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang yang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Saya ulangi, Maleakhi 2 ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi janganlah dirimu, jadi jagalah dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi kita sebagai orang percaya dan sebagai murid Kristus, seharusnya kita itu didapati selalu setia, saudara sekalian. Apapun posisi kita dan profesi kita, saudara. Biarlah lingkungan di mana kita berada mendapati kita sebagai orang yang setia, ya saudara. Nah, jadi hal yang pertama, bagaimana kalau orang yang setia itu? Ya, kita harus tahu bahwa setia adalah salah satu karakter Tuhan Yesus, ya. Setia adalah salah satu karakter Tuhan Yesus. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana orang yang setia itu? Yaitu seorang yang punya sikap dan keterampilan melakukan sesuatu dengan baik, atau dalam arti juga seorang yang berkompeten, ya, saudara sekalian. Coba Argo bacakan di Matius 5 ayat 16, Argo. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Matius 5 ayat 16 katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita, saudara, harus melatih diri untuk praktekkan sikap dan keterampilan atau perilaku kerja kita yang memancarkan kasih Kristus setiap saat, saudara. Kita bangun manusia roh kita dengan terus memberi diri kita untuk merenungkan firman Tuhan dan diajar, ya saudara. Lalu kita diubah oleh firman, saudara. Maka kita akan sanggup memancarkan Kristus melalui sikap kita. Dan hasilnya adalah akan semakin banyak orang diberkati melalui kehidupan kita. Kita harus disiplin berlatih untuk memacu keterampilan kita, sehingga kita dapat melakukan dan berlaku selalu setia, saudara. Dan tunduk kepada Allah, dan akan menghasilkan buah yang baik, dan bisa memberkati orang lain. Amin, saudara sekalian. Nah, itulah hal yang kedua, bagaimana orang yang setia itu adalah seorang yang punya sikap dan keterampilan melakukan sesuatu dengan baik, alias seorang yang berkompeten, ya saudara sekalian. Kemudian bagaimanakah orang yang setia itu? Yaitu yang ketiga, seseorang yang dapat dipercaya. Seseorang yang dapat dipercaya. Argo tolong bacakan 1 Korintus 4 ayat 1-2, Argo. 1 Korintus 4 ayat 1-2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Demikian firman Tuhan.
Ya, terima kasih Argo. 1 Korintus 4 ayat 1-2 katakan, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Jadi bagaimana orang yang setia itu adalah yang ketiga, seseorang yang dapat dipercaya, saudara. Kepercayaan adalah sesuatu yang mahal dalam kehidupan ini, saudara. Untuk menjadi seorang yang dapat dipercaya, tentunya diperlukan integritas yang benar dalam kehidupan kita ini. Sebagai orang yang dapat dipercaya, juga tidak mudah, kadang kita harus bekerja lebih keras dari orang lain, saudara sekalian ya, supaya orang dapat melihat ya, bahwa kita ini ya dapat dipercayalah gitu. Dalam kehidupan sehari-hari kita, seringkali kita lihat integritas kita diuji ya saudara sekalian ya, apalagi ketika tidak ada orang yang melihat dan memperhatikan kita, saudara sekalian. Jadi integritas kita yaitu apa yang kita katakan dan kita perbuat itu sama dan kemudian kita setia. Itu kalau ada orang yang tidak melihat kita, itu kita akan diuji saudara sekalian. Itu kita teruji lah ya, harus teruji apakah kita masih dapat dipercaya ketika tidak ada yang mengawasi kita, saudara. Suatu kepercayaan dalam kehidupan kita bahwa kita adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Ya saudara, suatu kepercayaan dalam kehidupan kita bahwa kita adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Kita harus berusaha seperti itu, saudara sekalian. Bukan di hadapan manusia saja, tetapi juga di hadapan Tuhan. Jadi setiap orang yang mendapat kepercayaan dari Tuhan, hendaknya memegang tanggung jawab itu sebaik mungkin. Supaya pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya nanti, kita tidak akan kehilangan mahkota yang sudah Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Amin, saudara sekalian. Dan itulah yang ketiga, bagaimanakah orang yang setia itu adalah seseorang yang dapat dipercaya. Kemudian yang keempat, bagaimanakah orang yang setia itu adalah orang yang bersemangat ya saudara sekalian. 4 adalah orang yang bersemangat dan dapat menjadi penyemangat bagi orang lain ya saudara sekalian. Ya, artinya juga dapat menjadi penyemangat dan adalah orang yang bersemangat. Argo tolong bacakan di 2 Tawarikh 15 ayat 7, kemudian Amsal 18 ayat 14 Argo. 2 Tawarikh 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. 2 Tawarikh 15 ayat 7 katakan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ya, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Kemudian di Amsal 18 ayat 14 katakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Dan yang nomor 4, bagaimana orang yang setia itu adalah orang yang bersemangat dan dapat menjadi penyemangat, saudara. Orang yang bersemangat adalah orang yang hati dan pikirannya dipenuhi firman Tuhan. Selalu optimis dan positif. Karena menyadari rencana Tuhan atas diri kita adalah untuk mendatangkan kebaikan, saudara sekalian ya. Saya ulangi, orang yang bersemangat adalah orang yang hati dan pikirannya dipenuhi firman Tuhan. Selalu optimis dan positif. Karena kita sadar rencana Tuhan atas diri kita adalah untuk mendatangkan kebaikan, saudara. Kita bersemangat dalam hidup ini karena mengetahui Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik, penuh kasih, dan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dan masa depan yang cerah bagi kita yang percaya kepadanya.
Nah, marilah kita komitmen untuk sepenuh-penuhnya hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tanggalkan dosa, tanggalkan kenajisan, ya tinggalkan kenajisan, tinggalkan dosa. Dan mari kita mau melangkah dengan semangat yang selalu baru bersama Tuhan Yesus yang setia, saudara sekalian. Dan kita pun mau setia selama-lamanya kepada Tuhan Yesus. Jadi orang yang setia dengan panggilan kita. Itulah hal yang keempat, bagaimanakah orang yang setia itu adalah orang yang dapat menjadi penyemangat dan adalah orang yang bersemangat, ya. Jadi bagaimanakah orang yang setia itu adalah satu, setia adalah salah satu karakter Tuhan Yesus. Orang yang setia adalah yang tetap melakukan kesetiaannya di sepanjang waktu. Walaupun dalam berbagai situasi ataupun posisi tetap konsisten, berpegang teguh pada kesetiaan dan tidak pernah lupa, saudara sekalian. Dan yang kedua, orang yang punya sikap dan keterampilan melakukan sesuatu dengan baik atau yang seseorang yang kompeten, saudara sekalian. Kita harus disiplin berlatih sehingga kita dapat melakukan dan berlaku setia. Bangun manusia roh kita dengan firman Tuhan sehingga memancarkan kasih. Dan yang kemudian ketiga, seseorang yang dapat dipercaya. Ya, orang yang dapat dipercaya memiliki integritas yang baik dalam hidup, yang dibangun dari kerja keras yang teruji. Begitu juga orang yang percaya Tuhan Yesus bisa mempertanggungjawabkan hidupnya pada waktu kedatangan Tuhan untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Dan kemudian yang keempat, ya bagaimana orang yang setia itu adalah yang dapat menjadi penyemangat dan adalah orang yang bersemangat, saudara. Orang yang hati dan pikirannya dipenuhi firman Tuhan dan positif dan optimis. Karena sadar akan rencana Tuhan atas diri kita adalah untuk mendatangkan kebaikan. Dan tahu bahwa Allah juga turut bekerja bagi hidup kita untuk kebaikan. Nah itulah saudara sekalian. Bagaimana orang yang setia itu, saudara sekalian, bagaimana yaitu kesetiaan adalah salah satu karakter daripada Tuhan Yesus Kristus. Marilah saudara kita betul-betul hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus. Untuk kita yang sudah menjadi anak Tuhan Yesus, kita berlaku setia, setia kepada Tuhan dan setia kepada panggilan kita. Apapun keberadaan kita semua saat ini, setialah. Ya, untuk otomatis pekerjaan yang baik, keadaan yang baik, hal-hal yang baik, ya, karena kita dipanggil untuk melakukan hal-hal yang baik, saudara sekalian, ya, dan yang memuliakan Tuhan. Marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus. Jangan mendukakan hati Tuhan. Mari kita menyenangkan hati Tuhan, menjadi pelaku firman. Ya, kita memuliakan Yesus Kristus seumur hidup kita, saudara sekalian. Dan kemudian kita mengikuti kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, kita mengalami kematian yang kedua atau lautan api, saudara sekalian, ya. Dan kemudian Tuhan Yesus katakan kita mesti berjuang. Berjuanglah masuk yang pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu menuju kebinasaan. Saudara bayangkan, saudara, Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk supaya kita nanti kembali ke sorga. Tuhan Yesus kembali ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita di sorga. Nah itu kita harus berjuang, kata Tuhan Yesus, untuk kita nanti kelak bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya. Tuhan Yesus menghendaki kita untuk selalu menyatu dengan tubuh darahnya. Untuk Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku, yaitu kita memperingati karya keselamatan yang Allah sudah kerjakan bagi kita. Kita sudah diampuni dosanya, ditebus dengan darahnya yang mahal, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Ini perintah, saudara sekalian, kita menyatu dengan tubuh darah Yesus. Janji Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal-hal yang besar, yang spektakuler, yang spiritual, mujizat besar pasti terjadi melalui diri kita. Amin, saudara sekalian. Dan kemudian juga ada percakapan antara Petrus dan juga dengan Tuhan Yesus, ya. Petrus pernah menanyakan kepada Tuhan Yesus, Yesus, kami sudah mengikut Engkau, apa yang akan kami peroleh?
Nah, Tuhan Yesus menjawab Petrus, engkau akan memerintah bersama-sama dengan aku, engkau dibalas 100 kali lipat dan hidup kekal, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, kata-kata 100 kali lipat dibalas 100 kali lipat, itu adalah kata-kata dari Tuhan Yesus sendiri, dari Allah kita sendiri, saudara sekalian. Kita sebetulnya orang-orang yang sangat diberkati dan sangat beruntung, saudara sekalian. Itu adalah anugerah kasih karunia bagi kita. Kita di dalam Tuhan Yesus, kita pasti disertai Tuhan. Tuhan adalah pencipta kita. Kita diberi nafas kehidupan, kita diberi segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Maka kita balas kasih Tuhan dengan kita hidup di dalam kekudusannya, menjadi pelaku firman-Nya, dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan juga keselamatan bukanlah untuk kita sendiri. Kita harus memberitakannya, membagikannya kabar baik itu kepada orang terutama yang belum mengenal Tuhan Yesus, saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan, pergilah kamu sampai ke ujung bumi, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarkanlah yang aku ajarkan kepadamu kepada mereka, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah, kita diminta menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga, saudara sekalian, ya. Itulah saudara sekalian, marilah kita selalu berkemenangan dalam hidup ini, menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap. Dan biarlah kita dalam hidup ini kita setia kepada Tuhan Yesus, yang mana kesetiaan itu adalah, atau bagaimana orang yang setia itu adalah satu, setia adalah salah satu karakter Tuhan, saudara sekalian. Dan yang kedua, setia adalah seorang yang punya sikap dan keterampilan melakukan sesuatu dengan baik, atau seorang yang kompeten, ya saudara sekalian. Dan yang ketiga, setia adalah seorang yang dapat dipercaya, saudara sekalian. Dan yang keempat, setia adalah orang yang dapat menjadi penyemangat dan orang yang bersemangat selalu, saudara. Nah, demikianlah firman Tuhan pagi ini dari saya, saudara sekalian. Semoga menjadi berkat bagi saudara sekalian. Marilah kita selalu setia kepada Tuhan Yesus dan setia pada panggilan kita di rumah tangga, di pekerjaan, di komunitas kita, di pelayanan kita. Kita selalu setia, terutama kita setia kepada yang otoritas, terutama kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih saudara sekalian, sekian firman Tuhan dari saya. Saya percaya kita semua mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Evisti Gereja Nias. Terima kasih Ibu Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami sungguh diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa, memberkati kami semua. Kami berdoa terus untuk Ibu Gembala dan keluarga diberi kesehatan, diberi umur panjang, dan terus dalam hikmat pengurapan dari Tuhan untuk dipakai Tuhan menjadi alat yang tangguh, memenangkan banyak jiwa dan mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Terima kasih Ibu Gembala Sidang. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan-tangannya diberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, hari ini Gembala Sidang kita mengajar tentang bagaimana orang yang setia. Maka saya mau bertanya sama saudara, apakah saudara orang yang setia? Benar setia? Amin. Maka setia itu adalah sesuatu yang kita lakukan terus menerus. Contoh sederhana ibadah. Nah, saudara yang lakukan terus menerus. Mau saudara lagi ada proyek, mau nggak ada proyek, mau ada masalah, nggak ada masalah, mau saudara sedang sakit, kurang sehat, atau saudara sedang sehat, saudara terus lakukan, maka itu tandanya saudara setia. Katakan amin. Maka ada banyak orang saudara, misalkan ya, dulu waktu belum ada proyek, belum ada rumah, setiap ibadah dia datang, saudara. Setiap minggu dia ibadah, bahkan setiap ibadah datang. Ibadah umum datang, ibadah kaum muda datang, ibadah bapak-bapak datang, ibadah anak-anak datang, ibadah ibu-ibu datang, itu saudara. Semua ibadah dia datang, itu saudara. Tapi ketika telah diberkati, ada proyek, ada toko, ada rumah, lalu diajak ke gereja, kok nggak ke gereja? Sibuk aku, gitu saudara. Sibuk, nanti kalau aku ke gereja siapa yang jaga toko? Kalau aku ke gereja siapa yang jaga proyek? Nah, kadang-kala kita berubah setia karena sesuatu yang kita peroleh. Maka hari ini apapun yang saudara alami, apapun yang terjadi, tetaplah setia. Karena Tuhan memperhitungkan kesetiaan kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka hari ini tadi Ibu Gembala menyampaikan 4 hal bagaimana orang yang setia. Yang pertama, kesetiaan adalah karakter Kristus
Jadi kalau kita murid Tuhan Yesus, anak Tuhan Yesus, maka kita harus meniru, mencontoh, meneladani karakter Kristus, yaitu jadilah orang yang setia. Amin. Yang kedua, tadi gembala sidang kita mengingatkan orang yang setia adalah orang yang melakukan segala sesuatu dengan baik. Nah ini enggak semua orang, saudara. Nah lalu yang ketiga juga tadi gembala sidang kita mengajar, orang yang setia adalah orang yang dapat dipercaya. Dan yang keempat, orang yang setia adalah orang yang bersemangat dan bisa menjadi penyemangat. Saya ingat satu ayat Amsal 20 ayat 6 dikatakan apa? Banyak orang menyebut dirinya baik hati. Jadi orang baik itu banyak. Tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Nah ini menarik. Orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Artinya apa? Orang setia itu susah dicari. Amin. Maka anak-anak muda, saudara yang lagi cari jodoh, cari pasangan hidup, jangan hanya ya tampangnya ya ganteng, cakep, lalu uangnya banyak. Tapi coba lihat saudara, cari adalah orang-orang yang setia. Jadi kalau masih pacaran aja sudah kesana kesini, kesana kemari, saudara, itu nanti di pernikahan bisa ya macam-macam gitu saudara. Maka saudara juga yang sudah menikah, suami istri, belajarlah setia. Kenapa kita harus setia? Nah tadi Ibu Gembala mengajarkan bagaimana orang yang setia. Nah pertanyaan selanjutnya, mengapa kita harus setia? Nah, kita belajar dari tokoh Alkitab yang setia, yaitu salah satunya namanya Musa. Nah, kita baca bersama di dalam Ulangan pasal 34 ayat 4 sampai 6. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan. Stop dulu, saudara, ini perkataan Tuhan kepada Musa di ujung perjalanan. Jadi kira-kira misalkan di sini Mesir, saudara. Di sini Mesir. Lalu di situ saudara tanah Kanaan. Nah, ini kira-kira tanah Kanaan. Nah, ini waktu Tuhan ngomong Musa di sini. Posisinya tinggal nyebrang, tinggal masuk tanah Kanaan. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu tidak akan menyeberangnya. Kamu cuma melihatnya. Musa udah tahu itu tidak akan menyeberang. Kenapa Musa enggak menyeberang? Karena di tengah-tengah sini, di perjalanan sini, di sebuah tempat namanya Kades, bangsa Israel bertengkar sama Tuhan. Gara-gara air, gara-gara haus, gara-gara enggak ada minuman. Maka bangsa Israel marahin Tuhan dan juga marahin Musa. Nah, saudara kalau marah sama istri masih oke lah. Tapi jangan marah sama Tuhan, amin. Atau saudara marah sama suami. Tapi jangan larut-larut marah saudara. Karena marah itu bisa membawa kita kepada dosa. Maka bangsa Israel marah sama Tuhan. Bangsa Israel marah juga sama Musa. Akibatnya apa? Musa pun marah sama Tuhan. Lalu Tuhan bilang, ngomong sama bukit batu itu. Bukit batu itu akan mengeluarkan air. Tapi karena Musa marah, bersungut-sungut, jengkel, kesal sama bangsa Israel. Dia disuruh ngomong, dipukul batu itu 2 kali dengan tongkat Musa. Saya mau tanya sama saudara, keluar air dari bukit batu? Keluar air? Keluar, tapi caranya salah. Kenapa? Karena disuruh ngomong, tapi Musa pukul. Kenapa Musa pukul? Karena pernah di Meriba, masih di sini. Di Meriba pernah juga mereka kehausan. Lalu Tuhan bilang apa? Pukul. Nah sekarang Tuhan rubah. Jangan pukul lagi, ngomong. Saya mau tanya sama saudara, lebih canggih mana? Dipukul batu keluar air atau ngomong keluar air? Ngomong keluar air kan itu lebih miracle sekali kan? Kalau dipukul ya bisa saja retak itu batunya gitu saudara. Tapi kalau ngomong kan itu betapa ajaibnya Tuhan. Jadi kesimpulannya Tuhan mau kasih tahu Tuhan itu ajaib. Amin. Hari ini apapun masalahmu, terima keajaiban Tuhan. Katakan amin. Nah karena Musa marah, jadi hati-hati, jaga hatimu. Amin. Jangan biarkan hatimu panas hati. Jangan biarkan hatimu dikuasai amarah.
Karena amarah bisa menjatuhkan hidup saudara. Amarah bisa membuat saudara mengalami banyak masalah. Hasilnya apa? Saat itu Tuhan bilang, Musa, kamu tidak menghormati kekudusanku. Kamu tidak akan masuk. Nah, saudara, Musa udah dikasih tahu nggak akan masuk. Nggak akan masuk nih, masih perjalanannya masih jauh. Setengah lebih perjalanannya. Tapi Musa nggak ngambek. Ya udah Tuhan, kalau saya nggak masuk, ya udah Tuhan pimpin sendiri aja, saya pulang lagi ke Mesir. Ada Musa ngambek? Ada Musa ngambek? Kadang-kala kita seperti itu, mau ke gereja, tapi nggak ada jawaban doa dari Tuhan, utang masih ada. Lalu kita ngambek, udah Tuhan aku nggak mau ke gereja lagi. Tuhan nggak jawab doaku, Tuhan nggak bayar utangku. Tidak dengan Musa, walaupun udah dikasih tahu, Musa kamu nggak akan masuk. Tapi Musa tetap setia menggandeng bangsa Israel berjalan menuju tanah Kanaan. Setia nggak Musa? Boleh nggak Musa tinggalin bangsa Israel lalu pulang? Boleh. Kenapa? Karena dia nggak masuk. Ngapain dia terusin perjalanan ini? Tapi Musa tetap menggandeng, menuntun, memimpin bangsa Israel sampai perbatasan tanah perjanjian. Artinya apa? Musa setia. Amin. Dia setia sampai akhir. Lanjut kita baca ayatnya yang ke berapa tuh? Ayat 5. Sama-sama 2-3 ya. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman. Saya mau tanya, Musa setianya sampai kapan? Sampai kapan? Mati. Jadi kesetiaan itu sampai nafas kita berhenti, sampai roh kita mengeluarkan tubuh kita. Kalau saudara tetap setia, itu namanya kesetiaan. Amin. Lalu apa berkatnya dari kesetiaan Musa? Kita baca ayatnya yang ke-6. Sama-sama 2-3 ya. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor. Dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Saudara lihat ayat ini, jangan lihat saya mau tanya, siapa yang kubur Musa? Bangsa Israel, lihat ayatnya dimunculin. Siapa yang kubur Musa? Ayo baca, siapa yang kubur Musa? Dan dikuburkannyalah. Perhatikan kata nyala, N-nya besar. Siapa yang kubur Musa? Waduh, luar biasa. Siapa lagi? Siapa yang kubur Musa? Tuhan. Kalau sampai Tuhan yang ngubur Musa, kira-kira Musa terhormat gak? Padahal di tengah jalan Tuhan bilang sama Musa, Musa kamu gak akan masuk. Tapi waktu dia mati, karena dia setia, yang ngubur Musa siapa? Saudara mau dikubur Tuhan? Saya mau juga sih saudara. Luar biasa. Itulah kesetiaan. Kalau saudara setia, Tuhan menghormati saudara. Tuhan perhitungkan kesetiaan saudara. Luar biasa. Karena nggak ada yang tahu Musa kuburannya di mana. Yang ngubur Tuhan sendiri. Saudara. Suatu hari tahun 19, ada seorang encim saudara datang sama saya umur 90 tahun. Pendeta, nanti kalau saya meninggal, pendeta yang kubur ya. Saya santai aja. Ya Cim, tenang aja, saya bilang. Tiba-tiba 2020 pandemi datang. Semua orang di rumah aja. Encim itu dipanggil Tuhan. Bukan karena COVID, saudara. Benar-benar dia umurnya udah 90. Nah dia lemas, saudara. Lalu dipanggil Tuhan. Saya ditelepon anaknya. Pak, kata mama dulu, Pak pendeta udah janji mau ngubur mama saya. Saya bilang darah Yesus. Lalu ya udah saya coba memberanikan diri waktu itu saudara. Saya telepon pemain musik, temenin saya, kita di Husada. Lalu dia bilang, pendeta saya mohon maaf, kali ini saya nggak berani gitu saudara. Nggak ada yang berani saudara, nggak ada yang berani. Tapi saya udah janji, saya mau kubur dia. Udah, mau nggak mau saya datang saudara. Itu tempat biasanya rame, tiba-tiba sepi saudara. Nggak ada yang berani. Orang tuh dari jauh cuma begini doang. Selesai gitu saudara. Ya saya nggak mau. Udah saya bilang dalam nama Yesus. Lalu saya antar juga makam di mana itu ya namanya itu Pondok Rangun saudara. Itu mobil ambulan wing bolak-balik wing gitu saudara. Waduh. Saya nggak ada orang waktu kan kalau biasa kan di rumah duka ada banyak makanan. Kan karena COVID nggak ada yang makan makanan saudara.
Nah kan pendeta lapar juga gitu saudara. Maka di Pondok Rangun saudara ada tukang ketoprak. Itu saya makan saudara. Saya bilang saya lebih takut lapar daripada takut COVID saya bilang. Pada itu nguing-nguing, orang kan gak sembarang makan saudara. Saya bilang, bang ketoprak satu, saya bilang gitu saudara. Saya makan, karena kalau saya lapar saya gak bisa mikir gitu saudara. Jadi gak bisa mikir, maka makan saya bilang. Makan baru saya ngubur saudara. Orang semua pakai masker, saya makan sembarangan gitu saudara. Tapi itulah Tuhan. Kalau kita setia melayani Tuhan, Tuhan perhitungkan kesetiaan kita. Katakan amin. Ya, maka ada seorang bapak saudara, ya kalau dia suka dia bilang orang kalau ada ya orang yang sudah tua ya udah umur ya boleh tulis surat ya, tulis pesan kepada keluarga, jangan sembarang ngubur saudara, maksudnya jangan sembarang orang ngubur, harus ngubur dengan benar dengan minyak urapan. Amin. Maka ya saya enggak bilang kita mau cepet-cepet saudara, ya saya doa kita umur panjang, katakan amin. Tapi saudara boleh tulis pesan ya, tulis ya, kasih tahu keluarga saya kalau nanti dipanggil Tuhan, saya yang layani dari gereja Tiberias. Itu penting saudara, karena itu mengajar ya, maksudnya kadang-kala ada orang salah, orang pikir ya cuma timbang masuk liang gitu saudara, tapi ternyata itu ada tata caranya. Maka hari ini saudara ada minyak, saudara dijaga malaikat, amin. Suatu hari saudara dipanggil Tuhan, saudara digandeng malaikat ke surga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi siapa yang kubur Musa? Tuhan. Kenapa Tuhan sampai ngubur Musa? Karena Musa setia. Artinya apa? Tuhan perhitungkan kesetiaan kita. Kenapa kita harus setia? Karena Tuhan perhitungkan kesetiaan kita. Yang kedua, Rut pasal 1, 16, 17. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada, stop dulu. Saudara, ini kisah dari Rut. Rut itu akrab sekali, sayang sekali dengan mertuanya, yaitu Naomi. Saudara, pada umumnya mertua perempuan dengan menantu perempuan itu biasanya ya mohon maaf ya musuhan lah gitu saudara. Ya kadang-kala cakar-cakaran juga gitu saudara. Ya ada di sini yang mertua sama menantu cakar-cakaran ada banyak. Pakai baju apa? Duduk di mana? Janganlah saudara. Ya menantu jadilah menantu yang baik. Amin. Mertua jadilah mertua yang baik. Karena ada tipe-tipe mertua yang suka membanding-bandingkan menantu. Kadang-kala ada jemaat pendeta, menantu saya yang nomor 1 itu aduh pelitnya minta ampun pendeta. Nah kalau yang nomor 2 pendeta, itu dia baik sekali. Dia beliin saya tas banyak-banyak, dia ajak saya jalan-jalan ke luar negeri. Yang ketiga pendeta, menantu saya ini pendeta, nggak pernah banyak ngomong, tapi sekali ngomong dia nyakitin gitu saudara. Ada di sini yang suka seperti itu, mertua-mertua ada? Ada. Jangan ya saudara, jangan banding-bandingkan. Amin. Dan ada juga tipe-tipe mertua saudara yang suka menjatuhkan menantunya, jangan. Saling mengasihi. Nah inilah contoh saudara, Rut dan Naomi, mertua dan menantu, tapi mereka rukun harmonis. Dan waktu Naomi kehilangan suaminya, kehilangan anaknya, kehilangan hartanya semua saudara, Rut tetap setia. Beda dengan Orpa. Orpa meninggalkan Naomi. Dan apa akibat kesetiaan Rut? Kita baca Rut pasal 4 ayat 13. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu Rut menjadi istri Boas. Dan dihampirinya lah dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang. Amin. Saudara, ayat ini menjelaskan kepada kita buah dari kesetiaan Rut. Rut dipromosikan Tuhan.
menjadi seorang istri saudagar kaya. Siapa namanya? Boas. Ruth nggak pernah punya cita-cita jadi istri orang kaya. Dia cuma punya niat ngumpulin bulir-bulir. Bulir-bulir itu sisa-sisa gandum yang sedang dipanen oleh yaitu petani-petaninya Boas. Cuma itu aja, dia dapat, dia pulang, dia makan. Tapi ternyata apa? Tuhan kasih bonus. Karena kesetiaan Ruth kepada mertuanya Naomi, Ruth diangkat Tuhan, Ruth dipromosikan Tuhan. Bukan hanya menjadi istri saudagar kaya Boas, tapi Ruth melalui keturunannya, tadi dikatakan mengandunglah Ruth dan melahirkan anak laki-laki. Melalui keturunan Ruth, Tuhan pakai menjadi alat bagi kelahiran Yesus Mesias Juru Selamat. Amin. Artinya apa? Kenapa kita harus setia? Yang kedua, kesetiaan kita membuat kita mengalami promosi dari Tuhan. Saudara mau dipromosikan Tuhan? Setia aja saudara. Amin. Setia aja. Nanti waktunya Tuhan, Tuhan angkat saudara. Amin. Saudara nggak usah cakar-cakaran supaya diangkat saudara. Iya, nggak usah jatuh-jatuhin orang, biarin aja. Kalau Tuhan yang angkat, tidak ada yang menjatuhkan, katakan amin. Maka ketika saudara setia, saudara pasti dipromosikan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, kenapa kita harus setia? Kita baca Matius 25 ayat 23. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam. Saudaraku, Tuhan Yesus, ini perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang mengajar kita tentang kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu seumpama seorang majikan memberikan talenta kepada pembantu-pembantunya. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Yang 5 berbuah, yang 2 berbuah, yang 1 diumpetin. Maka orang yang berbuah ini Tuhan bilang apa? Baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Lalu apa berkatnya? Masuklah ke dalam. Kemana ini? Ke pesta kerajaan sorga. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Artinya apa yang ketiga? Kenapa kita harus setia? Karena kesetiaan kita menuntun kita kepada keselamatan. Jadi belajar setia aja saudara. Kenapa? Karena kesetiaan yang saudara lakukan dengan sendirinya akan membawa saudara, menuntun saudara kepada keselamatan. Tapi mohon maaf kalau saudara nggak setia beribadah, nggak setia kepada Tuhan, nggak setia kepada keluarga, nggak setia kepada istri, nggak setia kepada suami. Nanti ketidaksetiaan saudara itu membawa saudara kepada kebinasaan, kepada hal-hal yang keliru. Amin. Maka mari kita semua belajar setia. Doa saya kita semua menjadi hamba-hamba yang setia. Suatu hari Tuhan berkata, mari masuklah bersama untuk pesta di kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Dan biar kami semua menjadi pribadi-pribadi yang setia. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku,
hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih lagi dengan segenap hati kita sama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Amin. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan Angkat tanganmu, mari jemaat kita. Katakan di hadapan Tuhan Yesus yang hari ini. Yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kamu. Kembali katakan saudara. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada siang hari ini, saudara. Bersama roti dan anggur, sama-sama kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami.
Kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Kita bacakan ayat perjamuan kudus yaitu dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 58, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Silahkan Argo dibacakan. Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Argo. Nah, kita sudah mendengar firman Tuhan tadi. Kita lihat bagaimana kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, maka kita akan mencapai hidup yang kekal. Dan Tuhan Yesus katakan kita akan hidup selama-lamanya. Artinya kita akan hidup di bumi ya oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian kita nanti kelak akan juga di sorga. Kita hidup kekal, artinya hidup selama-lamanya, kata Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus juga katakan barang siapa memakan aku, ya, artinya kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian akan hidup oleh aku. Nah, akan hidup nanti kelak di sorga, tapi juga waktu di bumi, seperti doa Tuhan Yesus kita hidup di bumi, seperti di sorga. Ya, saudara sekalian, itu Tuhan Yesus yang mengajarkan kita harus berdoa demikian, saudara sekalian ya. Nah, kita juga lihat di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan bahwa secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya saudara, semakin hari akan semakin sulit, semakin sukar, semakin susah, semakin mahal. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, kita yang menjadi pelaku firman yang hidup menyenangkan hati Tuhan dan hidup di dalam kekudusannya Allah, maka kita tidak akan dirusakkan, kita tidak akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan itu ya saudara sekalian. Artinya semakin hari semakin susah, sulit, sukar ya, kita akan berkemenangan saudara sekalian. Karena apa? Karena kalau kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita, ya, ada di dalam kita dan membimbing kita dan selalu dalam berkat Tuhan kita ini semua saudara sekalian. Amin saudara sekalian. Kita harus percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Dia Allah yang hidup, Allah yang betul-betul Allah yang merasakan apa yang kita rasakan, dan Allah yang menjawab apa yang kita
butuhkan ya saudara sekalian. Mari kita akan mengangkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah. Fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus Kristus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal. Tidak darah tinggi, tidak darah rendah. Tidak diabetes, aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak influenza A, aku tolak influenza B, aku tolak virus HMPV, aku tolak alergi makanan, tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit, aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi liverku sempurna sehat, tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing. Sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan imani sakit Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada kebutuhan lain, masalah pekerjaan, masalah finansial, masalah keluarga, rumah tangga, suami, istri, orang tua, anak, cucu, minta kepada Tuhan Yesus saat ini dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan Yesus yang mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini yang memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, tidak miskin, dan apa yang kami kerjakan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Oleskan pada dahi dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit, dan untuk Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Kami sudah memakai minyak urapan. Kami tahu Engkau ada di dalam kami Tuhan Yesus, dan kami pun di dalam Engkau Tuhan Yesus. Berikan kami Tuhan Yesus, kami selalu setia kepada Engkau, dan kami dalam kekudusan-Mu, sehingga Engkau berkenan selalu pada diri kami, dan Engkau selalu ada di dalam kami, menyertai kami, selalu betul-betul memberkati kami, dan selalu menuntun kami ya Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi pada diri kami semua. Hamba berdoa untuk jemaat gereja Tiberias Indonesia. Sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi. Berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam jemaat gereja Tiberias Indonesia. Berikan hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Apa yang dilakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus berkat rohani. Mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka menempangkan tangan atas orang sakit sembuh. Dan dalam nama Tuhan Yesus, dan dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, dan menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Berikan berkat jasmani. Jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat materi Tuhan Yesus, apapun yang diperlukan oleh jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu tercukupi. Kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak penghalang berkat. Berikan apa yang jemaat gereja Tiberias Indonesia lakukan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor dalam nama Tuhan Yesus. Berikan penghasilan yang lebih dari cukup
untuk jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Dan berikan setiap rumah tangga penuh kasih mula-mula, kasih mesra, cinta mula cinta yang membara. Tuhan Yesus kami minta, dan apa yang diperlukan dalam setiap rumah tangga, Tuhan Yesus selalu tercukupi. Ikat suami istri dengan tali kasih-Mu yang tak terputuskan dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh wibawa dan kuasa dari sorga. Apapun yang diperlukan dalam hidup tercukupi. Hamba berdoa untuk koordinator, pekerja, choir, usher, greeter, tim worship, dan juga media, kids, dan juga Buanerges, semua dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia selalu penuh kuasa dan wibawa dari surga. Mujizat-Mu selalu terjadi dalam Gereja Tiberias Indonesia dan dirasakan dan dialami oleh seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan orang Kristen pada umumnya. Hamba berdoa untuk Pak Anggoro dan istri dan anak diberkati, Pak Akyat dan Ibu Susan diberkati, berikan proyek-proyek baru, dan juga dibalaskan 100 kali ganda Tuhan Yesus, dan berikan Tuhan Yesus apa yang dikerjakan selalu berhasil. Yeni dan Suryogo diberkati, Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati, Pak David Kristianto Abiatar diberkati, Ibu Popi dan Pak David dan Ibu Eli dan Pak Robi dan kedua cucunya diberkati, dan juga berikan proyek-proyek baru ya Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus Pak David Raja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter sembuh dalam nama Tuhan Yesus, Pak Ganda Simatupang diberkati, Ibu Teni diberkati, Liana dan Antoni diberkati, Raymond diberkati, dan Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia, Engkau selalu berkenan kepada kami semua jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan kami anak-anak-Mu yang melayani di Gereja Tiberias Indonesia, berkenan selalu ya Tuhan Yesus, dan semua program yang ada di Gereja Tiberias Indonesia. Kami mohon selalu tuntunan-Mu Tuhan Yesus, apapun program berasal daripada Engkau, dan Engkau selalu berkenan dalam kehendak-Mu saja Gereja Tiberias Indonesia semua ini berjalan Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba serahkan Gereja Tiberias Indonesia untuk Engkau sayangi, Engkau berkati, Engkau limpahkan dengan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan hamba serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada pendeta Kristi Gereja Nias. Terima kasih Ibu Gembala Sidang yang kami kasih atas pelayanan Ibu hari ini bersama pendeta Argo Pariaji. Kami sungguh diberkati Tuhan. Kami terus berdoa untuk Ibu dan keluarga senantiasa dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan surga. Puji Tuhan, saudara, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah pada siang hari ini. Kami sungguh diberkati Tuhan dan kami percaya kami yang beribadah, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, dijauhkannya kami dari segala sakit penyakit. Dan kami klaim janji firman-Mu bahwa ibadah itu mengandung janji bukan hanya untuk hidup di bumi ini, tapi juga untuk hidup di dalam kekekalan. Maka kami mau terus rajin beribadah menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Karena di dalam ibadah iman kami dibangkitkan. Di dalam ibadah roh kami dibangkitkan sehingga menyala-nyala di dalam Tuhan. Di dalam ibadah kami menemukan mujizat jalan keluar dari Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu sebentar mereka akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati semua yang melayani, berkati pemimpin pujian, Saudara Sony Teja Sukmana bersama orang tua keluarga Durapi diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati juga Alvarado bersama orang tua keluarga Durapi diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para pemain musik, Tono diberkati Tuhan, berkati juga yaitu Kefas, berkati Sandi Tuhan, juga Jeremy bersama keluarga Durapi diberkati, dipromosikan Tuhan. Seluruh anak-anak muda choir Tuhan beri masa depan yang indah. Seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, koordinator di tempat ini diberkati Tuhan. Berkati The Choice juga bersama keluarga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kami berdoa untuk Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai Gembala Sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias, mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Pendeta Argo Pariaji yang sudah membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan urapi penuh urapan kuasa, hikmat, dan akan dipersiapkan Tuhan menjadi pemimpin yang hebat. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali Tuhan awan, menjemput kita mempelainya, saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Selamat hari Minggu bagi selamat Tuhan Yesus.